Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fardu haji tidak hanya berhubungan dengan orang yang mengerjakan haji, melainkan bagi seluruh umat di dunia yang dapat memberikan pengaruh kepada perputaran alam. Karena kehidupan yang diusahakan di musim haji adalah kehidupan yang suci. Dengan sebab inilah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi bercurah-curah. Demikian juga kehidupan maksiat yang terjadi di sana pun akan mempengaruhi keadaan alam ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita usaha bagaimana buat amal. Seandainya di dunia ini dapat ditemukan suatu tempat yang semua penduduknya memeluk Islam dengan benar, Masya Allah, luar biasa ini. Dengan keadaan yang sangat risau, Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, "Ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Kadang-kadang beliau berkata, seandainya di dunia ini ditemukan suatu tempat yang kesemuanya penduduknya mengamalkan Islam dengan benar, luar biasa. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa pikir risaunya Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Ini sama juga dengan Maulana Ilyas, tapi berbedanya Maulana Ilyas berdiri di atas puncak gunung, kemudian memanggil orang-orang yang ada di puncaknya, sedangkan saya berada di kaki gunung dan menyeru orang-orang untuk menaiki puncak gunung. Ini kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Saudara-saudara sekalian, maka kita pikir bagaimana umat ini jauh daripada kebodohan. Maka untuk menjauhkan kebodohan umat dan mendidiknya dengan ilmu, maka diperlukan adanya 4 semangat, yaitu pertama, semangat untuk mendengar. Yang kedua, semangat untuk menyampaikan apa yang dia dengar. Yang ketiga, semangat belajar. Kemudian yang keempat, semangat mengajarkan apa yang ia pelajari. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita usaha bagaimana memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Setiap orang Islam mengingatkan dirinya untuk menjadi alim, menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia, menjadi orang yang soleh, menjadi hafiz, menjadi pedagang, petani, hakim dan sebagainya. Sekarang bagaimana caranya agar setiap golongan masyarakat mempunyai cara dan corak kehidupan yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau tidak mengikuti cara Rasulullah, datang fitnah dunia. Fitnah yang datang di dunia ini disebabkan oleh manusia yang tidak menggunakan waktu-waktu kosong dengan benar. Mudah-mudahan saja akal manusia bisa memahami hal ini, maka kita lagi dan lagi sibukkan diri kita dengan dakwah. Sebab kerja dakwah ini bagaikan air menyiram api. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, "Mengapa kamu sekalian tidak menambah pengorbanan sehingga orang-orang kafir dapat beriman dan mereka terbebas daripada api neraka?" Maka kerja dakwah ini adalah seperti air yang menyiram api. Maka jangan sampai umat ini menjadi rusak. Rusaknya muamalah, rusaknya muasyarah. Umat akan bersatu apabila semua golongan manusia tanpa ada perbedaan ikut di dalam usaha dakwah ini. Ini usaha yang telah
diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Satu hal yang perlu diingat, bahwa rusaknya muamalah, rusaknya muasyarah dapat menghancurkan umat. Maka kita sungguh-sungguh dalam usaha dakwah, jangan terlalu banyak bercanda, sebab banyak bercanda juga dapat menyebabkan perpecahan hati. Sedikit agar tidak terlalu serius, mungkin tidak apa-apa, tetapi hindarilah bercanda dan bersenda gurau, karena setelah itu akan terjadi pertengkaran. Nah, ini yang kita hindari. Kemudian terjadi perpecahan hati. Keadaan umat, apabila seluruh orang Islam dapat menjadi umat yang satu, ini penting sekali diusahakan. Jika ada seorang muslim dibunuh, maka seluruh umat Islam akan menuntut. Sekarang ribuan orang Islam sedang disembelih, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Maka ini perlu kita usahakan. Kita perlu berjalan lagi dan lagi, bersafar fisabilillah di jalan Allah, menyampaikan kalimat Allah. Maka di dalam bersafar ini lebih baik kita pakai kereta api daripada dengan kapal terbang. Ini kalau kita pergi di India. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, suatu hari beliau bersafar ke Madras, ke Chennai. Orang-orang Madras telah mempersiapkan tiket kapal terbang untuk Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Mendengar hal ini, maka beliau berkata, saya mengajak Anda sekalian untuk berpergian dengan berjalan kaki. Anda malah sebaliknya menyuruh saya untuk naik kapal terbang. Beliau berkata seperti ini sambil menolak pemberian tiket tersebut. Kemudian beliau bersafar kembali ke New Delhi dengan kereta api. Nah, ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pikirkan keadaan ijtimai kita, sempurnakan juga infiradi. Maka apabila keadaan ijtimai rusak, maka doa para wali Allah pun tidak akan dapat mengubah keadaan. Kerusakan umat secara keseluruhan tidak dapat diperbaiki hanya dengan menyuruh seorang wali Allah untuk berdoa sambil menangis pada tengah malam. Doa tersebut tidak akan mengubah keadaan menjadi baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan terus amalan-amalan dakwah ini, amalan terutama amalan ijtima ini. Kemudian bagaimana kita pikir mengobati perpecahan. Sekarang ini di setiap golongan, di setiap tempat terjadi kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, penipuan-penipuan. Keadaan umat semakin rusak. Hanya ada satu cara mengobatinya, yaitu dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara keluarga kita melahirkan seorang cucu, maka meninggalnya seorang kakek telah dekat. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Maulana Yusuf katanya. Ketika Harun, anak Maulana Yusuf ini telah lahir, Maulana Muhammad Ilyas berkata, sekarang telah dekat denganku. Masya Allah, telah dekat kematian kepadaku. Begitu juga ketika Harun telah mempunyai anak yaitu Salmah, maka waktu mautku telah dekat, kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Sekarang kebaikan dan kejahatan, amal baik dan amal buruk pada umat ini tidak bisa lagi dibedakan. Apabila sekarang kita semua bersatu untuk sama-sama mengerjakan dakwah, maka sedikit demi sedikit kebaikan dan kejahatan akan dapat dibedakan lagi. Maka tugas kita adalah mengajak orang untuk mengerjakan sholat. Tugas kita mengajak orang untuk membayar zakat. Tugas kita adalah mengajak orang untuk mengerjakan haji dan memiliki akhlak yang baik serta menjauhi daripada kemaksiatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maulana Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan, kami menginginkan bagaimana kehidupan dari setiap individu, mulai dari pasar, nah, semuanya menghidupkan amalan masjid. Kemudian dari masjid sampai ke toilet, semuanya juga mengikuti cara hidup yang benar, yaitu dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu dapat memberikan manfaat dan mudarat hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan makhluk tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk dapat memberikan manfaat dan mudarat, makhluk memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada siapapun. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa detik sebelum Maulana Yusuf meninggal dunia, maka beliau berkata, siapa yang akan bersamaku? Kemudian Maulana Yusuf rahmatullahi alaih berkata lagi, tidak ada yang akan menyertaiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaku. Masya Allah. Maka kita hidupkan amal dakwah ini, kita hidupkan perintah Allah dan sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan nur. Kita akan mendapatkan nur walaupun ketika kita berada di WC, jika sesuai dengan cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Apabila pergi ke WC sesuai dengan cara sunnah untuk buang air kecil atau buang air besar, maka nur yang akan dihasilkan sebelumnya, baik itu nur dari usaha dakwah atau yang lainnya, tidak akan hilang, melainkan bertambah, saudara-saudara. Masya Allah. Semoga tadzkirah kita di Masjid 99 Kubah ini di Kota Makassar memberikan manfaat kepada kita, insya Allah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.